Keluarga Akiditio, seorang pengusaha Langsa Aceh, menyumbang bagi penuntasan COVID-19 di Sumatera Selatan dengan jumlah yang sangat fantastis, 2 triliun. Sumbangan itu tentu bukanlah sebuah persoalan, tetapi pemberitaan atas sumbangan tersebut yang kemudian dinilai minim informasi membuat Haji Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI, menyentil Kompas sebagai media terbesar di negeri ini dan juga para wartawan yang melakukan peliputan, tetapi kemudian dinilainya minim informasi. Bagaimana sikap, analisis, kajian, dan pandangannya? Saya kutipkan tulisan Bang Ilham Bintang yang saya ambil dari lini masa Facebooknya yang kemudian juga beredar di berbagai media mainstream. Mari ikuti. Catatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI. Judulnya, Akiditio, I Love You Pul. Orang Indonesia itu paling susah, apalagi kalau susah benaran. Bangsa yang sangat terkenal pelupa, tetapi sekali kritis, kritis sekali. Sejak kemarin petang ramai diulas sosok pengusaha Akiditio. Keluarga almarhum pengusaha tajir itu menyumbang 2 triliun rupiah untuk warga Palembang, Sumatera Selatan. Sumbangan itu ditujukan khusus untuk penanggulangan pandemi virus COVID-19. Nominal sumbangan bikin mata siapapun terbelalak. Dalam kalkulasi pengusaha Peter F. Gonta, jumlah itu setara dengan 130 juta dolar Amerika. Luar biasa, puji mantan Duta Besar RI di Polandia itu. Mungkin baru terjadi pertama kali di dunia. Orang-orang terkaya seperti Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett pun belum pernah melakukan dalam kurung menyumbang uang sebesar itu, kecuali melalui yayasan untuk kepentingan pajak. Jadi, ini sesuatu yang sangat unik, terjadi hanya di Indonesia, atau kata orang hanya di plus 62. Baca negeri plus 62. Kita memang bangsa unik. Semoga keluarga almarhum Akiditio diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa. Tulis pelopor TV swasta di tanah air itu di laman Facebooknya. Pengusaha apa ya Akiditio? Kok tidak pernah melihat namanya di deretan 50 pembayar pajak terbesar di Indonesia? Sambung Peter lagi. Siapa Akiditio? Sampai tadi pagi ini, saya belum berhasil mendapatkan sumber valid yang mengenal riwayat pengusaha itu. Dalam siaran pers yang beredar, yang menjadi sumber pemberitaan media pers, informasinya seragam.
sangat terbatas. Ada menyebut mendiang adalah pengusaha beberapa bidang usaha, tetapi rasanya memang belum klop atau meyakinkan dibandingkan dengan jumlah sumbangannya yang amat Semalam saya mengontak aktor Anwar Puadi, wong Palembang yang terkenal punya pergaulan luas di masyarakat, khususnya di kampung empek-empek itu. Dia juga tidak mengenal Akiditio. Ini aneh. Baru sekali ini ada orang kaya wong kita luput dari pengetahuannya. Padahal Anwar yang pernah maju sebagai capres dalam konvensi Golkar untuk Pilpres 2004 sekian tahun menjadi buku pintar segala hal menyangkut Palembang atau Sumatera Selatan pada umumnya. Sosok almarhum Akidi yang ditulis oleh media sekelas Kompas pun hanya sedikit menggambarkan sosok pengusaha asal Langsa, Aceh Timur itu. Mendiang mempunyai 7 orang anak, 6 diantaranya tinggal di Jakarta dan 1 di Palembang. Semua anaknya pengusaha. Mendiang pernah berpesan kepada anaknya jika sukses dalam bidang usaha apapun agar membantu orang miskin. Almarhum sendiri pengusaha di bidang perbesian dan kontainer, kata Prof. Dr. Hardi Darmawan yang telah 40 tahun menjadi dokter keluarga Akidi, seperti dikutip kompas.com. Kemarin Dr. Hardi ikut dalam penyerahan bantuan 2 triliun rupiah di Mapolda Sumsel. Hardi mengutarakan bantuan itu bukan kali pertama diberikan oleh keluarga Akidi. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, keluarga almarhum selalu membantu warga yang terdampak. Penyerahan sumbangan Akiditio berlangsung di gedung promoter Polda Sumsel lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 5, Senin 26 Juli siang. Dihadiri Gubernur Sumsel Haji Herman Deru SHMM, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri SMM, dan Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Soraji SIP SOS. Acara yang juga disaksikan oleh perwakilan seluruh pemuka agama berlangsung singkat, hanya sekitar setengah jam. Gubernur Sumsel Herman Deru dalam sambutannya menyatakan sangat terharu kepada kebaikan keluarga Akiditio. Dia berharap kebaikan untuk menolong sesama yang membutuhkan menjadi contoh teladan bagi seluruh masyarakat. Terbelah 2 lagi. Sekejap saja cerita sumbangan 2T itu viral, membuat nama keluarga Akiditio terkenal, jadi bahan pembicaraan luas masyarakat. Seperti biasa, di negeri plus 62, masyarakat pun kembali terbelah. Ada yang percaya versus kelompok yang sebaliknya. Yang memicu pertama tentu karena nominal sumbangan. Siapa Akiditio? Memang setengah mati melacaknya di Google atau Wikipedia. Nama-nama anaknya pun yang disebutkan semua sukses sebagai pengusaha tidak tercantum dalam berita. Andai dapat 1 nama saja, mungkin bisa dilacak. Inilah kelemahan wartawan di lapangan. Tidak sampai detil menggali bahan. Itu yang menjadi argumen pihak yang tidak percaya. Mereka sampai mengulas kesulitan teknis pencarian dana sebesar itu di bank. Mustahil bisa dicarikan di masa sekarang. Yang percaya menjadikan berita itu mesiu baru untuk menggugat para pengusaha tajir kita yang tidak pernah kedengaran melakukan hal yang sama, terutama pengusaha Kadin yang amat dekat dengan istana, yang selama ini mengerjakan proyek raksasa pemerintah yang sumber dananya dari APBN.
Menurut pandangan yang percaya, mestinya pengusaha-pengusaha dekat istana itu lebih peduli kepada masyarakat yang sedang kesusahan. Saatnya sekarang mereka membantu Presiden Jokowi. Saya sendiri terpengaruh pihak yang tidak percaya. Sekurangnya ragu. Saya malah merasa bersalah tanpa memeriksa siaran pers lebih dulu, langsung meminta wartawan media saya menyiarkan berita Akiditio. Maksudnya, supaya berita berisi kebaikan itu menggugah para dermawan lainnya. Muhammad Nuh. Sampai tengah malam saya gagal mencari tahu siapa mendiang Akiditio. Sudah menghubungi ke pelbagai sumber tapi tak berhasil. Saya memang sudah putus asa ketika Anwar Puadi yang paling saya andalkan tidak mengenal Akiditio. Menjelang tidur, ingatan malah melayang ke sosok Muhammad Nuh. Warga Jambi itu pernah bikin geger tahun lalu dalam urusan sumbangan untuk atasi pandemi COVID-19. Masih ingat kisah Muhammad Nuh yang ikut lelang motor listrik gesit milik Presiden Jokowi? Yup, yang memenangkan lelang di konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo 17 Mei 2020. Acara itu untuk menggalang dana penanggulangan COVID-19. Muhammad Nuh yang tinggal di Kampung Manggis, Jambi, diumumkan oleh host konser sebagai penawar lelang tertinggi, yaitu 2.550 juta untuk sepeda motor gesit sumbangan Presiden. Ternyata panitia konser salah loket. Muhammad Nuh bukanlah pengusaha tambang yang diidentifikasi oleh host acara. Pekerjaan Nuh hanya buruh lepas harian yang justru bagian yang terkena imbas pandemi. Dia malah tidak bisa bekerja lagi, dan mengingat status pekerjaannya, Nuh termasuk rakyat yang layak menerima bansos. Dari ceritanya, Nuh mengaku seperti itu. Justru merasa menang kuis dan berhak atas uang senilai 2.550 juta. Dia mengira acara lelang itu kuis Jokowi. Pasti acara bagi-bagi hadiah buat rakyat. Seperti lazimnya kalau Presiden RI bagi-bagi sepeda atau traktor. Dia pun langsung menelpon host lelang. Di sini terjadinya kesalahpahaman. Begitu sadar keliru, Muhammad Nuh langsung mematikan telepon. Semalaman dia bersembunyi karena takut dicari polisi. Baca artikel Hidup Muhammad Nuh oleh Ilham Bintang 17 Mei 2020. Akiditio jelas bukan Muhammad Nuh. Keluarga almarhum Akiditio menyampaikan sumbangan dalam acara resmi. Sumbangannya secara simbolik diterima Kapolda Sumsel yang kebetulan mengenal secara pribadi keluarga mendiang. Sedangkan Muhammad Nuh produk salah paham semata, ikut lelangnya secara virtual pula. Banyak unsur yang membedakan Nuh dengan Akidi. Seperti pengakuannya tadi, Nuh mengira acara lelang yang digagas Ketua MPR RI Bambang Susatyo adalah acara kuis. Nuh berpatokan pada nalarnya sendiri. Begitu dia dengar di layar televisi hadiah motor dari Presiden Jokowi, langsung terharu. Kuat melekat di benaknya, ini pasti bagi-bagi hadiah lagi. Kasihan. Kembali ke Akiditio. I love you cool, Pak. Terima kasih kepada seluruh keluarga. Semoga kebaikan keluarga besar Akiditio bermanfaat besar bagi masyarakat Palembang. Sedangkan penyumbang dibalas berlipat oleh Tuhan yang Maha Kaya. Terima kasih. Ini adalah tulisan Ilham Bintang
yang dimuatnya di medsos miliknya. Lalu kemudian saya mendapatkan juga di grup jurnalis, di situ tertulis permintaan untuk dimuat di media masing-masing. Saya mohon izin Pak atau Bang Ilham Bintang untuk mengutip tulisan Abang